Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Rizky Nursanto. Saya mau memberikan sebuah jawaban atau solusi dari keluh kesah dari teman, kenalan, dan orang-orang yang lagi mencari referensi atau seperti media yang bisa memberitahu transparansi dan bagaimana cara menemukan unit kendaraan yang sesuai dengan apa yang dibutuhin atau diinginkan dari calon pembeli. Izin perkenalkan, ini adalah automotivemart.id. Apa sih itu automotivemart.id? Automotivemart.id adalah usaha yang bergerak di bidang otomotif, berfokus pada jual beli motor, mobil, serta aksesoris atau spare part berkualitas untuk pecinta otomotif. Kami hadir sebagai tempat terpercaya bagi pelanggan yang menginginkan unit terbaik dengan pelayanan yang jujur dan profesional. Untuk kenapa saya membuat Automotive Mart? Karena saya melihat dari si penjual itu ketika menjual motor atau mobil itu ada yang sistemnya DP dulu. Padahal itu kendaraan-kendaraan second. Nah, dari kejanggalan saya itu, kok orang mau beli motor mobil second kok harus DP dulu. Nah, dengan adanya kita, orang mau beli motor atau mobil atau spare part atau aksesoris itu harus lihat barangnya dulu, motor atau mobilnya dulu atau spare partnya dulu, supaya bisa kita jelaskan, oh kondisinya gini 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 gini. Dan untuk pembayaran tidak ada DP-DP dulu, dan si calon pembeli harus datang walaupun dia dari luar Jawa, bahkan luar negara. Dengan adanya Automotive Mart menjadi pusat otomotif terpercaya, menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Misi kita itu memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada setiap pelanggan, menyediakan produk otomotif berkualitas dengan harga bersaing, membangun kepercayaan dan loyalitas melalui transparansi serta kepuasan pelanggan, mendorong pertumbuhan komunitas otomotif yang solid. Di kita, itu tidak hanya berjualan, menemukan pembeli dan menjual. Di kita itu seperti gimana caranya, ini bukan hanya cuman seperti transaksi, tapi bisa menambah persahabatan bahkan keluarga dan bisa sharing-sharing entah pekerjaan, entah kuliah atau apapun yang syukur-syukur bisa menjadi ilmu. Untuk perjalanan usahanya, untuk masalah nyatanya itu tadi sudah saya jelaskan. Masalah nyatanya itu seperti orang belum tahu kondisi kendaraan atau barang spare part-nya, tapi harus DP dulu. Padahal orang itu sangat-sangat menginginkan kendaraan atau barang tersebut. Sedangkan yang menjadi kejanggalan saya ya yang sudah tadi saya jelaskan, orang belum tahu kondisinya tapi sudah harus DP dulu. Nah, dengan adanya kita, orang mau beli atau jual itu harus kita lihat, kita cross check ini barangnya layak, barang atau kendaraannya itu layak dijual apa enggak. Kemudian untuk identifikasi industri atau domain masalah. Domain mana yang paling terpengaruh oleh masalah tersebut?
Untuk domainnya itu daerah layanan bisnis, industri, layanan profesional, dan bisnis. Domainnya itu konsultasi manajemen. Kenapa itu seperti konsultasi manajemen? Dikarenakan kita itu bukan hanya sebagai kita bukan hanya mencari uang, mencari untung sebagai perantara, tetapi menjadi seorang kurang lebih konsultan otomotif yang orang-orang itu terjadi sepertinya problem atau masalah, itu kita bisa menjadi referensi atau menjadi sarana lah untuk menasihati mereka atau memberitahu ini loh yang benar, ini yang salah tentang misal mencari unit atau merawat unit atau spare part. Untuk mengembangkan persona pelanggan awal, seperti kembangan profil pelanggan atau pengguna dalam segmen utama, buat asumsi yang tepat tentang konteks hidup, bangun persona awal untuk mengatasi masalah. Banyak orang tim Anda mengatasi masalah, banyak orang kesulitan menemukan unit kendaraan dan spare part berkualitas dengan harga wajar dan transaksi yang aman serta transparan. Di sisi lain, banyak penjual atau makelar otomotif yang sulit menjangkau pembeli potensial karena keterbatasan jaringan dan kepercayaan di pasar. Nah, kalau dari masalah ini, banyak penjual itu seperti sulit sekali menjangkau apabila misal nih kayak unit-unit atau kendaraan yang mungkin eksklusif dia menjual, tetapi sulit sekali menjangkau yang dalam tanda kutip mereka orang-orang kaya, orang-orang yang punya kemewahan yang lebih lah. Tetapi dari penjual atau pembelinya itu sulit sekali menjangkau ke mereka. Nah, dengan adanya kita yang puji syukur dan alhamdulillah bisa punya koneksi sampai orang kaya, orang yang mungkin memiliki aset bahkan triliunan yang mereka suka sekali otomotif. Nah, dengan adanya kita bisa membantu penjual atau maklar lah. Dia hanya perantara, kita bantulah. Segmen pelanggan, kepercayaan informasi lengkap kendaraan, jaminan kualitas dari penjual unit ke pembeli unit. Kalau moto kita bukan hanya uang, tapi yang utama kepercayaan. Dan memberitahu informasi lengkap kendaraan dan jaminan kualitas dari penjual unit ke pembeli unit. Untuk
menyiapkan naskah wawancara ke pelanggan. Nah, untuk menyiapkan naskah wawancara pelanggan itu seperti misal apa sih yang menjadi keluh kesah dari si penjual dan pembeli. Nah, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan seperti harus dicek mobil atau motornya itu harus dicek apa aja, kurang lebih seperti itu. Untuk identifikasi calon pelanggan untuk diwawancarai. Nah, kita itu mengidentifikasi seperti eh, pekerjaannya dia, pekerjaannya dia itu apa? Apakah misal kalau dia itu masih gaji UMR, tetapi yang kita jual unit yang kita jual itu yang berharga mungkin fantastis. Nah, apakah dia itu betul-betul mau beli atau hanya bertanya? Nah, itu menjadi keluhan para penjual, orang yang cuma iseng-iseng nanya. Nah, kita itu menjadi penengah untuk mencari tahu, benar gak sih si calon pembeli itu memang benar-benar mencari atau bahkan butuh unit tersebut, bukan hanya bertanya-tanya saja. Untuk ide solusi, jenis solusi apa yang akan menyenangkan pelanggan? Nah, untuk solusi yang menyenangkan, itu dari kita itu ya seperti penghubung juga untuk men, apa si penjual dan pembeli bertemu dan dari kita itu tidak menarik harga sebagai penengah, sebagai penghubung yang mungkin relatif mahal lah, seperti penghubung lainnya. Kita yang utamain itu kepercayaan, kejujuran, dan transparansi. Transparansi semisal unitnya kondisinya ada yang bermasalah, kita bisa jujur dalam kondisi unit tersebut. Dan mengutamakan yang tadi saya bilang, sebelum pembayaran dari si pembeli harus lihat langsung kondisi unitnya. Tidak ada DP-DP dulu, kecuali unit tersebut itu kondisi baru dan kondisi unit itu atau kondisi second tetapi yang sangat-sangat langka. Nah, yang jadi masalah unitnya itu tidak sangat langka, tapi banyak dijual, tetapi dari si penjual itu harus DP dulu. Itu yang menjadi keluh kesah lah dari si calon pembeli. Manfaat dan pengalaman pengguna. Nah, manfaat dan pengalaman pengguna. Dari si pembeli itu seperti kayak minta tolong, Mas, tolong carikan unit ini. Kayak kemarin itu ada unit puji syukur dari kita itu MT25 itu sudah sold out ya untuk pembelinya itu dari kita. Nah, si pembelinya itu ada kepinginan mencari Kawasaki Ninja RR. Nah, dari beliaunya itu ketika mau nanya motor atau nanya unit mobil bahkan kita juga jual mobil. Nah, itu beliaunya nanyanya ke kita karena beliau sudah percaya ke kita ketika mencari motor atau mobil itu di kita. Bahkan proses pajak dan lain-lain, insya Allah kita bisa bantu uruskan. Untuk mengidentifikasi pesaing langsung dan tidak langsung. Seperti yang sudah dijelaskan di eh, presentasi di apa jawaban tersebut, eh, ada pesaing-pesaing. Kalau pesaing-pesaing kita itu ada yang dari dia tidak punya, tidak hanya punya
showroom offline, tapi dia juga punya showroom online. Nah, itu secara nggak langsung itu beliau itu menjadi pesaing, tapi bukan hanya menjadi pesaing. Kita bahkan pernah berkolaborasi dengan beliau. Beliau ada jual unit, unit itu mungkin susah dijual. Nah, dengan ada yang kita mungkin bisa terbantulah untuk unit tersebut cepat kejual. Untuk analisis tren makro, apakah waktunya tepat untuk usaha yang kita bangun? Menurut saya tepat karena kita berangkat dari solusi. Solusi dari masalah yang saya dengarkan dari kenalan, bahkan orang yang belum sebelumnya bukan teman, bahkan menjadi teman, itu kayak cerita, kok udah beli motor, mobil, spare part, kok dari keterangannya kondisinya oke, tapi kok setelah dibeli dan digunakan untuk touring atau ada yang namanya San Mori Night Ride itu malah trouble setelah 3 hari 4 hari pembelian dan dengan adanya kita itu bisa membantu lah dari si calon pembeli. Untuk menganalisis persaingan, untuk menganalisis persaingan itu analisis persaingan untuk kurang lebih persaingan itu ada yang mungkin dia itu punya modal lebih. Nah, di kita itu eh, mungkin masih membangun dan belum ada punya modal. Nah, belum punya modal, tetapi kita tidak seperti mundur, tetapi kita terus maju untuk bersaing dengan yang punya punya modal itu dan mencari apa sih yang kurangnya mereka. Walaupun mereka punya modal, tetapi setidaknya kita yang belum punya modal itu tetap semangat membangun usaha yang lagi dirintis ini. Untuk TAM-nya itu ya kemungkinan bisa mungkin ratusan juta per tahun. Per tahun apabila semua market market otomotif itu kita bisa bantu jual itu kemungkinan tamnya ratusan juta. Nah, kalau untuk sekarang itu kita masih merintis, mungkin belum sampai segitu, tapi yang kita utamakan bagaimana membantu si pembeli dan penjual. Untuk sekian, kurang lebih minta maaf dan terima kasih saya diperbolehkan menjelaskan dari ide usaha saya ini.